Injil suci menurut Santo Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari raya kenaikan Tuhan hari ini, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, yang diambil dari Injil Santo Matius, ada kalimat yang bagi saya sangat menarik. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari termasuk yang mana? Termasuk yang ragu-ragu atau menyembah? Termasuk yang menyembah atau ragu-ragu? Yang mana? Menyembah ya. Semoga termasuk yang menyembah. Ini mesti harus tahu konteksnya itu seperti apa. Tentu kalau Santo Matius menulis bahwa pada saat mereka melihat Dia, melihat Yesus, murid-muridnya itu ada yang menyembah, tapi pengikut-pengikut yang lain itu ada yang ragu-ragu. Ini gambaran gereja awal, gereja Matius pada waktu itu, bahwa tidak semua yang mengikuti Yesus itu yakin bahwa Yesus adalah Sang Immanuel. Bukankah Yesus Sang Immanuel artinya itu sama dengan bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini? Immanuel itu artinya apa? Menyertai kamu. Allah menyertai kamu. Immanuel itu Allah yang beserta kita. Allah yang beserta kita sama. Awal Injil Matius, malaikat juga mengatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Apakah hanya di awal? Ternyata dalam Injil Matius tidak hanya di awal, tetapi Yesus yang menyertai perjalanan gereja, perjalanan para murid, tidak hanya di awal tetapi juga dalam seluruh perjalanan para murid. Bukankah salah satu contoh dalam Injil Matius, bila 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir, aku ada di tengah
tengah-tengahnya. Itu kan sama dengan Emmanuel, Allah yang senantiasa menyertai. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sama, itu adalah Emmanuel, Allah yang senantiasa menyertai. Demikian juga akhir Injil Matius yang kita dengar pada hari ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu adalah Emmanuel. Namun dalam proses perjalanan gereja awal, para murid pun juga mengalami keraguan-raguan. Bagaimana ketika Yesus berjalan di atas air? Kalau engkau itu Tuhan, kata Petrus, bolehkah aku ikut menyusul engkau? Petrus dipersilakan untuk menyusul Yesus yang berjalan di atas air. Tetapi dalam proses perjalanan itu, apakah Petrus sampai pada Yesus? Tidak, dia itu ragu-ragu. Petrus saja ragu-ragu loh. Bapak Ibu yakin? Menyembah? Petrus ragu-ragu loh. Petrus saja ragu-ragu, lalu tenggelam. Bahkan ketika Yesus menghardik angin tofan, ketika perahu diombang-ambingkan oleh angin tofan, mereka bertanya, siapakah orang ini? Ya kan? Siapakah orang ini? Sampai angin tofan pun tunduk kepadanya. Ada ragu-ragu, ada keraguan. Kalau hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan, Tuhan yang menyertai Bapak Ibu, sungguh-sungguh Bapak Ibu rasakan. Bagaimana ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan di dalam hidup kita ini? Bagaimana ketika doa kita tidak dikabulkan? Apakah kita tetap masih yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita? Kadang kita dihadapkan dengan pengalaman-pengalaman diombang-ambingkan antara keraguan-raguan atau menyembah Dia. Karena apa? Bisa jadi karena kita tidak yakin akan Sang Emmanuel. Bisa jadi kita tidak percaya bahwa Yesus akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada keraguan terus di dalam diri kita. Memang iman kadangkala menghadapi tantangan macam itu, dan ini sangat-sangat manusiawi. Mengalami keraguan. Gek itu ya kalau bahasa Jawa ya. Nanti anakku ikut tes di salah satu universitas yang terkenal karena telah lulus. Diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Ada keraguan-raguan kan di dalam diri kita. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Tetapi mari kita bersama-sama semakin meyakini bahwa Tuhan yang naik ke surga, Dia senantiasa menyertai setiap langkah perjuangan hidup kita ini. Kita tidak pernah sendirian. Tetapi Tuhan yang menyertai sampai akhir zaman, diharapkan membuat kita menjadi orang-orang beriman yang semakin menyerah atau berserah? Berserah atau menyerah? Berserah. Nek menyerah iki KO, ya kan? Knock out KO. Menyerah ya putus asa. Tetapi kita tidak berserah seperti Bunda Maria yang berserah. Kaulo menika abdening Allah sendika ing dawuh dalem. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria berserah. Tetapi apakah selesai lalu persoalannya? Tidak.
Maria tetap mengalami kebingungan sebetulnya. Maka ia datang ke rumah Elisabet. Demikian juga kita, gereja zaman ini pun juga seringkali berhadapan dengan dua hal ini. Pengen menyembah, tetapi juga seringkali ada keraguan-raguan di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Tetapi ternyata kita kurang beriman. Ada keraguan-raguan. Maka hari raya kenaikan Tuhan, hari ini kita diajak untuk semakin percaya bahwa Yesus tidak meninggalkan kita, berpisah dengan kita, tidak. Yesus tetap menyertai kita dalam wujud lain, yakni dalam wujud Roh Kudus yang hendak kita nantikan, yang akhirnya kita nanti boleh semakin bersemangat untuk merayakan hari raya Pentakosta. 10 hari lagi kita merayakan Pentakosta itu. Allah yang menyertai kita, senantiasa membimbing dan menuntun kita ikut di dalam keprihatinan yang kita alami. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita diutus seperti dalam bacaan pertama, bahwa kita semua diutus. Diutus untuk apa? Diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita semua diutus untuk memuliakan Allah. Kenaikan Tuhan itu kan sebetulnya kita merayakan kemuliaan. Kenaikan Tuhan itu merayakan kemuliaan Tuhan sendiri. Tuhan yang mulia itu tampak terwujud secara nyata dalam diri kita manusia yang menghargai kehidupan. Tuhan yang mulia itu nampak di dalam diri martabat sesama kita manusia. Ketika kita menghormati sesama kita, ketika kita tidak menyepelekan saudara-saudari kita, ketika kita berlaku baik kepada saudara-saudari, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saat itulah Tuhan dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita